Selamat siang teman-teman. Kali ini kami dalam perjalanan dari Sukoharjo menuju Yogyakarta. Kami akan singgah di Desa Dalangan, di mana Desa Dalangan ini pada tahun 1620-an pernah disinggahi pasukan Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan hingga saat ini desa ini dikenal sebagai Dalangan, dan kami saat ini sudah masuki jalan utama menuju kantor Balai Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Dan asal-usul Desa Dalangan sendiri tak bisa dipisahkan dengan sebuah pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun, di mana konon pohon besar itu terletak di tanah lapang yang dikelilingi pepohonan, dan kami terus mengarah ke timur sekarang di jalan utama desa menuju kantor desa atau kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo. Konon pohon itu tumbuh di lokasi tanah lapang yang disinggahi pasukan Raja Mataram Sultan Agung yang tengah berjalan kaki ratusan kilometer menuju arah timur, tepatnya ke kawasan Jawa Timur, dan diperkirakan pasukan Raja Mataram Sultan Agung ini menuju ke daerah Jawa Timur sekitar tahun 1620 hingga 1625 Masehi. Dan sedikit lagi kami sudah akan tiba di kantor desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, dan kami dari kantor desa Dalangan ini nanti akan mengakhiri perjalanan ini di Pasar Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, sebelum menuju ke kota Yogyakarta. Pada siang hari ini cuaca cukup cerah dan suasana pedesaan cukup terasa di Desa Dalangan ini. Di kanan kiri rumah cukup bagus, pagar cukup rapi, dan di sebelah timur adalah tampak sebuah pepohonan yang cukup rindang. Kami harus berputar arah untuk kembali menuju ke jalan utama Sukoharjo Tawangsari, yang jika dilanjutkan adalah merupakan jalan potong menuju ke kota Klaten, Yogyakarta, ataupun Gunung Kidul. Kami sudah berputar arah sekarang kembali menuju ke arah barat, masih di jalan utama atau depan kantor kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawangsari. Kala itu rombongan pasukan Raja Mataram Sultan Agung berjalan kaki menuju ke arah timur, dan sesekali beristirahat untuk melepas lelah dan menyantap bekal makanan mereka serta minum. Lantaran berjalan kaki tanpa henti, pasukan kerajaan Mataram ini tentu saja sangat lelah, dan sebagian rombongan inilah beristirahat di Desa Dalangan ini, baik untuk beristirahat maupun juga menyantap bekal makanan yang mereka bawa. Dan kami sekarang berhenti di depan kantor Desa Dalangan. Kantor Desa Dalangan adalah di sebelah kiri kami. Saat ini kami berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke jalan utama untuk menuju Pasar Tawangsari. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa rombongan pasukan Raja Mataram ini beristirahat di tanah lapang di Desa Dalangan ini sebelum melanjutkan perjalanan mereka berjalan kaki menyeberangi Sungai Bengawan Solo menuju ke arah timur, tepatnya di Jawa Timur. Dan beberapa hari kemudian muncul pohon peneduh yang rindang di lokasi yang disinggahi pasukan Kerajaan Mataram ini, dan warga sempat tak menyangka pohon itu tumbuh cukup cepat, dan akhirnya tempat itu dikenal sebagai Dalangan. Kami sudah mengarah ke barat lagi menuju ke jalan utama Sukoharjo Tawangsari.
Dan oleh warga sekitar pohon besar itu dianggap keramat. Kami memang tidak bisa menyaksikan pohon besar tersebut, tapi warga sekitar membenarkan bahwa di sebuah tanah lapang memang ada pohon besar yang dikeramatkan oleh mereka. Dan biasanya warga dilarang mendekat pohon itu, dan jika memaksa atau nekat melewati pohon itu akan kena musibah atau halangan, dan akhirnya tempat itulah hingga sekarang diberi nama Dalangan. Kami sudah hampir tiba di jalan utama Sukoharjo Tawangsari lagi. Dan sekilas tadi tentang histori Desa Dalangan yang berada sejak zaman Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo sekitar tahun 1620-an hingga saat ini. Dan kami sekarang sudah menuju ke jalan utama Sukoharjo Tawangsari, berbelok ke kiri, dan ini merupakan jalan tembus dari Solo, Sukoharjo, Karanganyar untuk menuju ke Kabupaten Klaten atau Kota Yogyakarta serta Kabupaten Gunung Kidul seperti kami sebutkan di awal tadi. Sementara Tawangsari sendiri adalah sebuah kecamatan yang salah satu desanya ada disebut Dalangan tadi, di mana Desa Dalangan terdiri dari beberapa dukuh atau dusun, diantaranya adalah Banmati, Dalangan sendiri, lalu Triyun, Gendungan, kemudian Jambu, Karangturi, Keden, Keranggan, Tegal Mulyo, dan Tegal Sari. Kami sekarang mengarah ke barat menuju ke Pasar Tawangsari, di mana kanan kiri jalan yang kami lintasi saat ini masih ada lahan kosong, yaitu lahan pertanian, juga sebagian sudah berubah menjadi rumah maupun juga tempat kuliner, rumah makan, maupun juga beberapa tempat usaha lainnya. Dan jalanan Sukoharjo Tawangsari ini cukup bagus, sudah dibeton, juga cukup lebar. Biasanya banyak kendaraan berat dari arah Yogyakarta menuju Solo memotong jalur lewat ini, termasuk juga bus-bus wisata sebagian ada yang melintas di jalur Sukoharjo Tawangsari ini. Kembali ke pasukan Mataram yang berjalan ke arah timur menuju Surabaya yang berhenti di Desa Dalangan tadi, mereka atau pasukan Mataram itu setelah berhasil menguasai Tuban, Mataram mulai menyusun strategi untuk menguasai kota Surabaya, dan pada tahun 1620 serangan pasukan Mataram pertama ke Surabaya dilakukan oleh pasukan Sultan Agung, kemudian disusul dengan serangan kedua pada tahun 1621. Sebelum menyerang Surabaya, Mataram menduduki daerah kekuasaan Surabaya yaitu Sukadana tahun 1622. Selanjutnya Mataram melancarkan serangan ketiga di tahun yang sama, kemudian serangan keempat tahun 1623, dan Surabaya yang dengan ulet berusaha mempertahankan diri ternyata sulit ditaklukkan, dan Mataram kembali menerapkan strateginya. Pada tahun 1624 Madura ditaklukkan. Kami terus mengarah ke barat sekarang dan sudah hampir tiba di Pasar Tawangsari yang merupakan akhir perjalanan ini untuk beberapa menit ke depan, sekitar 6 hingga 10 menit ke depan. Sekilas mengenai Kecamatan Tawangsari sendiri adalah mencakup beberapa desa, yakni selain Dalangan tadi termasuk Desa Grejegan, kemudian Kateguan, lalu Desa Lorong, Watu Bonang, kemudian Kedung Jambal, Mayasto, kemudian Pojok, Tambak Boyo, dan terakhir adalah Tangkisan.
Kami terus mengarah ke barat, dan setiap desa di Kecamatan Tawangsari memiliki potensi ekonomi masing-masing, baik dari segi wisata, kuliner, maupun juga fashion. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Tawangsari, yakni Desa Tangkisan, dikenal dengan kulinernya, yakni jenang kerasikan. Di mana jenang kerasikan ini dengan resep turun-temurun. Dan kembali ke jenang kerasikan dengan resep turun-temurun dan cita rasa yang khas, makanan ini menjadi tujuan untuk mereka yang membutuhkan oleh-oleh khas dari Kecamatan Tawangsari. Dan kami sudah tiba di Pasar Tawangsari. Demikian promosi sekilas mengenai Desa Dalangan Tawangsari. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.